Teman-teman, kali ini saya akan membagikan sedikit bagaimana cara untuk membuat daftar isi otomatis tanpa repot-repot copy sana, copy sini, lihat sana, lihat sini. Oke, tanpa berlama-lama. Oke, di sini saya sudah menyusun urutan-urutan judul-judul yang akan saya bahas dalam makalah saya. Jadi di sini sudah ada cover sama judul-judulnya, baik itu daftar pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan sampai ke daftar pustaka. Jadi di sini kita akan memulai bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Oke, yang pertama seperti yang saya katakan itu buat dulu covernya, sampulnya sama urutan-urutan judulnya dengan sistematis. Yang kedua, kita beralih ke style. Di sini ada style, lihat kan. Nah, kita beralih ke heading 1. Heading 1, klik kanan dan modify. Oke, di sini sudah ada modify style. Sekarang kita lihat formattingnya. Di sana ada Calibri Light dan kita klik dan ubah dengan jenis huruf yang kita gunakan. Misalnya saya menggunakan Times New Roman. Nah, ini kan untuk heading 1. Yang heading 1 kita buat ukurannya biasanya bisa 18, tapi tergantung berapa ukuran huruf yang mau saudara gunakan. Oke, kita buat hitam. Nah, di sini ada bold. Nah, untuk heading 1 itu kan tidak perlu untuk nomor urutan, jadi hanya membutuhkan namanya cuma kata saja. Oke, kita oke kan. Nah, di sini heading 1 sudah selesai. Ini untuk cover. Nah, ini juga untuk kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan daftar pustaka. Itulah untuk heading 1. Nah, bagaimana untuk menampilkan latar belakang, rumusan masalah nanti di daftar isi. Nah, kita buat ke heading 2. Kita style modify, terus Calibri Light sama kayak yang tadi, yang heading 1 buat juga Times New Roman. Ini kita buat 14 atau berapa yang mungkin sesuai ukuran penulis, bold, dan kita tukar ke warna hitam. Nah, di sini kan sudah ada kata pengantar juga. Jadi ini bukan untuk kata pengantar, tetapi ini hanya tampilan saja. Jadi ini untuk latar belakang atau subjudul dari judul itu. Nah, kita tekan OK. Ya, jadi untuk melihat hasilnya kita coba lihat dulu. Ini misalnya makalah, kita blok dulu kata-katanya, terus kita klik heading 1. Oke, sini kan masih di kiri ya. Jadi untuk membuatnya di tengah, kita modify lagi dan kita buat di tengah, center. Oke, jadi kayak kan itu nanti otomatis di tengah. Lalu itu untuk cover. Lalu untuk kata pengantar kita buat lagi heading 1. Nah, sini dia akan otomatis. Nah, untuk yang kedua kita daftar isi heading 1 juga. Nah, daftar isi heading 1 juga. Oke. Nah, bagaimana cara melihat apakah itu sudah menjadi daftar isi otomatis, sudah diisikan dengan heading? Nah, kita lihat di find, ini ada tombol find dan kita klik. Nah, di sini kan ada headings. Headings kita klik. Nah, di sini sudah ada makalah, kata pengantar, daftar isi, dan bab 1. Nah, itulah yang ada segitiga sebelah kirinya itu berarti sudah terpasang heading. Terus yang kedua ini kan adalah subjudul. Jadi subjudul ini nanti kita buat ke heading 2. Ini kan pastinya nanti misalnya A, poin A. Kita coba ini poin A. Oke, nanti akan jadinya akan seperti ini. Nah, jadi ini tidak usah dulu kita buat hurufnya. Nah, kita ke heading 2. Jadi kita pilih format.
kita akan membuat numbering dan kita akan membuat formatnya. Pilih ABC atau tergantung, ada 12 2.1 tergantung, kita klik OK dan OK. Oke, di sini kita tinggal blok heading 2. Oke, ini otomatis. Yang kedua, kita klik juga heading 2. Yang ketiga, kita klik juga heading 2. Sudah begitu gampang ya teman-teman. Terus ini kan bab 1, ini heading 1. Jadi bab 2 otomatis kita juga harus mengikuti heading 1. Oke. Nah, di sini sudah ada nampak bagaimana setiap judul sudah diberi heading. Nah, yang kedua ini adalah subjudul. Jadi ini kan poinnya nanti 2.1. Oke, begini. Jadi untuk itu tidak perlu kita isi dulu. Kita beralih ke heading 2. Oke, karena ini tadi sudah kita isi A, B, jadi ini kita buatkan saja, kita blok dan heading 2. Nah, di sini kita isi dengan manual di titik 1. Oke, ini kan otomatis. Jadi di bawahnya juga kita isi heading 2, 2.2.1.2. Nah, sini juga hal yang sama, heading 2. Sini kita isi 2.3. Nah, dapat dilihat ya teman-teman, semua sudah terisi. Nah, untuk bab 3 penutup, kita lihat di sini kita juga pilih heading 1. Oke, di sini juga sudah ada. Nah, untuk kesimpulan itu tergantung kita ya, mau dibuat heading 3 atau heading 2, ya terserah. Tapi di sini di video ini saya akan membuatnya di heading 2. Di sini kalau teman-teman mau buat huruf atau buat nomor ya bebas, tinggal mengetikkannya saja 3.1, udah selesai, atau tidak menggunakan nomor. Nah, di sini saya menggunakan nomor saja biar teman-teman bisa paham, lebih gampang memahaminya. Terus yang ke ini daftar isi, saya juga milihnya heading 1. Oke. Nah, teman-teman, di sini sudah ada setiap judul sudah dipasangi heading. Nah, sekarang untuk daftar isi kita tidak perlu repot lagi untuk mengisinya atau mengetikkannya secara manual. Kita tinggal tekan enter ya. Nah, sekarang kita pilih menu references, klik references dan pilih table of contents, klik. Nah, di sini ada daftar isi otomatis 1, daftar isi otomatis 2. Yang manual nggak usah ya teman-teman, karena ini otomatis. Nah, kita pilih 1. Tergantung si teman-teman mau milih otomatis 2 atau 1, itu sama saja. Oke, saya pilih 1. Nah, di sini daftar isinya sudah terisi otomatis dan tidak perlu repot-repot untuk mengisinya. Jadi dapat dilihat ini sudah gampang sekali. Nah, ini juga dapat dilihat, ini dapat diklik dengan gampangnya untuk melihat poin-poin tertentu. Nah, demikian teman-teman bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.